Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini angku-angku kaum muslimin dan muslimat, pemuda dan pemudi sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Ketika mentari terbenam di kaki langit sebelah barat hari kemarin, maka bercampurlah segenap perasaan kita. Ada perasaan sedih, haru, bangga dan bahagia. Kita merasa bersedih karena sudah meninggalkan bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah. Dan kita berbahagia karena sudah menyelesaikan perjuangan yang teramat besar dan berat, perjuangan dalam rangka mengendalikan hawa nafsu kita masing-masing. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalau kita mau berkata jujur hari ini, kita umat Islam masih sangat miskin dengan orang-orang yang bermental berani berkata iya terhadap yang benar dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Makanya Ketua MUI Provinsi Sumatera Barat Buya Gus Rizal menghimbau, mengajak, bukan yang dihimbau kita masyarakat umum, tapi yang beliau imbau adalah, wahai para cendekiawan, orang yang cerdas otaknya, yang tinggi intelektualnya, wahai para ulama, siumanlah dari pingsan. Karena apa? Seringkali kepentingan-kepentingan dunia yang sesaat melunturkan nilai-nilai keimanan. Makanya dipanggil oleh Buya Gus Rizal, siumanlah dari ketidaksadaran. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Dalam kesempatan hari ini Bapak Ibu kaum muslimin, sebagai tema daripada khutbah kita, evaluasi Ramadan 1442 Hijriah. Menjadikan manusia yang bertakwa seperti apa Ramadan ini? Dalam renungan khutbah yang sangat terbatas ini, mari kita tengok dan kita evaluasi. Yang pertama, Ramadan menjadikan orang yang bertakwa, yang sabar, ulet, tahan uji terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Karena 1 bulan penuh kita ditempa pengendalian diri kita. Kita ditempa bagaimana mengharamkan yang halal selama siang hari bulan Ramadan. Inilah bentuk kesabaran yang dibina oleh Ramadan, sehingga sehabis Ramadan ini akan lahirlah manusia yang bertakwa, sabar, ulet, tahan uji dalam menghadapi resiko kehidupan. Karena hidup ini adalah perjuangan, dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Orang yang berani hidup harus mau berjuang, dan orang yang berjuang harus rela untuk berkorban. Kalau takut berkorban tidak usah berjuang, dan kalau tidak mau berjuang tidak usah saja hidup, kan begitu logikanya. Karena sebuah ungkapan yang harus kita dalami, kalau kita ingin menjadi pohon yang tinggi harus berani ditiup angin yang kencang. Karena semakin tinggi satu batang kayu, semakin tinggilah, semakin besarlah angin yang bakal meniupnya. Kalau takut ditiup angin yang kencang, tidak usah menjadi pohon yang tinggi, jadi rumput saja, tidak akan ditiup angin yang kencang. Tapi sadarlah kita akan diinjak-injak buat selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, makanya umat Islam ditempa kesabarannya. Apalagi sudah 1 tahun lewat, kita menghadapi, MUI tidak lagi menyebut wabah virus corona, tapi sudah masuk kepada babak baru, fitnah terhadap umat Islam yang harus kita hindari. Makanya untuk itulah, tidak hanya menghancurkan perekonomian umat COVID pandemi ini, tapi yang lebih fatal hari ini, apa yang terjadi sudah mengendus keimanan dan akidah masyarakat Islam. Kadang-kadang ketakutan dan kecemasan kepada makhluk sudah melampaui batas. Orang sudah terlampau takut kepada makhluk, tapi tidak takut lagi kepada Allah. Orang lebih takut kepada corona, tidak lebih takut kepada azab dan teguran peringatan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya itu harus kita hati-hati. Bagaimana warna Islam nanti di Minangkabau? Bagaimana corak Islam di Indonesia? Allah memang menjamin Islam akan tetap ada di muka bumi, tapi Allah tidak pernah memberi jaminan Islam akan tetap ada di Indonesia. Allah memang menjamin Islam akan tetap ada di dunia ini, tapi Allah tidak pernah jamin Islam akan tetap ada di ranah Minang yang kita cintai. Allah memang berjamin Islam akan tetap ada di dunia ini, tapi Allah tidak pernah jamin Islam akan tetap ada di negeri kita Kamang ini. Maka kita wariskanlah iman dan akidah kepada generasi kita. Alhamdulillah, negeri kita ini negeri yang dikenal dengan negeri yang agamis, negeri yang masyarakatnya kuat agamanya, sangat kental adatnya. Inilah yang perlu kita pertahankan selamanya. Karena apa? Untuk menghancurkan Indonesia, hancurkan Sumatera Barat, hancurkan Jawa Barat, hancurkan Aceh, hancurkan Makassar, hancurkan NTB, hancurlah semuanya. Karena apa? Orang melirik ranah Minang, masyarakat yang kuat agamanya, kental adatnya. Jati diri inilah yang harus kita pertahankan dengan momentum Ramadan yang sudah membentuk kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Ramadan itu menjadikan manusia yang bertakwa yang seperti apa? Ramadan menjadikan manusia yang bertakwa yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan. Coba Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, ketika siang hari di bulan Ramadan, zuhur, kita mengambil air wuduk, kita berkumur. Kita teguk air itu 1 teguk saja. Jangankan laksus, jangankan kamtip,
teman di sebelah kita saja insya Allah tidak ada yang tahu kita melakukan korupsi barang sedikit. Kenapa itu tidak kita lakukan? Karena ada rasa malu. Ketika ada rasa malu, timbul rasa jujur dalam diri seseorang, malunya kepada Allah. Walaupun orang lain tidak lihat dan tidak saksikan, walaupun teman sebelahnya tidak bisa mengetahui, tapi ada rasa malu yang membentuk kejujuran. Pasti Allah melihat dan menyaksikan, sehingga dia tidak mau melakukan korupsi barang satu teguk pun. Karena apa? Dibina oleh sikap malu yang menimbulkan sikap jujur. Rasa malu itu akan bisa menipis sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah. Akhir zaman yarfa'ul haya'u minan nisa. Allah akan mencabut rasa malu dari kaum perempuan. Laki-laki pemalu saya cinta, kata Rasulullah, tapi perempuan yang pemalu saya jauh lebih cinta. Artinya apa? Rasa malu mesti lebih banyak terpakai oleh kaum perempuan ketimbang laki-laki. Kemarin jamaah Jumat, beberapa bulan sebelum Ramadan, Rana Minang digempur dengan SKB 3 menteri. Satu orang saja yang bermasalah non-muslim di Kota Padang melahirkan SKB 3 menteri. Alhamdulillah, dengan perjuangan para ulama, perjuangan Elkam Sumatera Barat, SKB 3 menteri tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Ini tidak hanya kemenangan masyarakat Minang, tapi sesungguhnya adalah kemenangan jati diri orang Islam sesungguhnya. Karena apa? Jilbab adalah pakaian muslimah, dan jilbab itu adalah jati diri perempuan muslimah Minangkabau. Maka inilah yang perlu kita pertahankan selalu, kekuatan dan kekompakan kita. Bagaimana ulama dan umara bersatu. Seperti apa yang kita lihat hari ini. Beberapa hari yang lalu beberapa orang wali kota dan bupati sudah mengeluarkan tidak boleh sholat Idul Fitri di masjid, di lapangan. Alhamdulillah gubernur kita mengeluarkan surat edaran. Akhirnya bupati dan wali kota mencabut edaran itu, membolehkan umat untuk merayakan Idul Fitri, boleh di lapangan, boleh di masjid. Inilah yang kita harapkan ke depan. Ulama menjadi penasehat pemerintah dan penguasa. Penguasa selalu meminta nasihat kepada para ulama. Karena apa? Ulama pewaris para nabi. Ketika penguasa berjalan dengan nilai-nilai Al-Quran, maka insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Id yang dimuliakan Allah. Kalau rasa jujur sudah ditempa oleh Ramadan, yang halal saja mampu diharamkan selama siang hari bulan Ramadan. Yang halal saja di bawah songkok makanan kita masing-masing tidak mampu kita sentuh dan tidak mau kita sentuh selama siang hari bulan Ramadan. Inilah bentuk kejujuran yang dibina oleh Ramadan. Ketika itu nanti terbentuk dalam diri setiap muslim, mayoritas negeri kita yang kita cintai ini, Indonesia ini adalah Islam, insya Allah tingkat korupsi pun akan berkurang di negeri yang kita cintai ini. Alangkah anehnya, di negeri yang mayoritas Islam kok tingkat korupsinya juga besar. Kenapa? Kejujuran belum terbentuk di dalam pribadi muslim yang sesungguhnya. Makanya Ramadan membentuk manusia yang jujur. Kalaupun orang tidak melihat dan menyaksikan, dia sadar dan yakin ada yang di atas yang menyaksikan. Tengoklah ketika Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada seorang pengembala, anak muda pengembala domba milik tuannya, "Wahai anak muda, juallah 1 ekor domba itu kepada saya." Kata anak muda ini, "Bukan saya yang punya tuan, ini adalah punya majikan saya." "Engkau majikan engkau tentu tidak tahu. Ambil saja uangnya. Uangnya bisa engkau ambil. Majikan engkau tidak akan tahu 1 ekor engkau jual kepada saya." Apa kata pemuda itu? "Wahai tuan, jangankan 1 ekor, 5 ekor pun yang saya jual, majikan saya insya Allah tidak akan tahu. Tapi bagaimana dengan yang di atas, wahai tuan? Saya tidak bisa menipu yang di atas. Kalau seandainya kita umat Islam mampu berlaku seperti itu, insya Allah pembangunan yang besar akan bisa dikerjakan yang besar. Tidak akan pernah terjadi pembangunan yang sebesar belanga, tapi yang bisa dikerjakan hanya sebesar telur ayam.
Kenapa? Ada gerogot di sana sini karena ketidakjujuran dalam diri seseorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang kedua, Ramadan menjadikan manusia yang bertakwa, yang jujur di dalam kehidupan. Yang ketiga, Ramadan itu menjadikan manusianya yang bertakwa yang seperti apa? Menjadikan manusia yang bertakwa, yang tawadhu, rendah hati, tidak melonjak karena keberhasilan, tidak angkuh karena mendapat sesuatu yang berlebih, tapi ada kerendahan hati dan sifat tawadhu. Kalau seandainya kekuasaan tanpa sifat tawadhu, akan lahirlah fir'un gaya baru. Kalau seandainya kekayaan tanpa sifat tawadhu, akan lahirlah korun kelas baru. Kalau seandainya ketampanan, kecantikan yang tanpa sikap tawadhu, akan semakin menjauhkan manusia daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan membantu kita menjadi orang-orang yang selalu tawadhu, rendah hati, selalu menyadari kekurangan. Karena apa? Yang memiliki kesempurnaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keberhasilan yang dia capai, bagaimanapun kesuksesan yang dia raih, tidak akan pernah lahir kesombongan dan keangkuhan. Karena apa? Allah juga menyampaikan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tiadalah diberikan ilmu kepada manusia walaupun kecuali hanya sedikit. Dengan ayat Allah ini kita sepantasnya merenung kembali. Ketika sudah 1 tahun lewat, Allah menurunkan cuma 6 huruf. Corona, 213 negara kalang kabut dibikinnya. Tidak ada lagi dokter yang hebat, tidak ada lagi ilmu yang tinggi hari ini dengan kehebatan ilmu Allah. Maka jangan sombong ketika meraih sebuah keberhasilan. Dengan 6 huruf saja sudah kalang kabut kita semua ini. Sudah 1,5 tahun, sudah 1 tahun lewat, kita mengalami itu. Belum satu orang dokter pun yang bisa menjamin, bisa memberikan satu obat yang bisa menyembuhkan itu. Karena apa? Allah sebetulnya ingin meluruskan, ingin membuat kita merenung. Sesungguhnya kita ini tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki kekuasaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak lahir manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang angkuh, manusia yang lupa diri, lupa daratan ketika meraih kesuksesan dan keberhasilan di sana sini. Sadarilah, kita ini ketika kita pulang ke hadapan Allah, tidak lebih 3 helai kain kapan, tidak lebih 5 helai kain kapan yang kita bawa. Makanya Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku sekalian, harta apa yang kalian inginkan? Mana yang lebih kalian sukai? Harta pribadi atau harta warisan?" Sahabat Rasulullah ketika itu menjawab, "Harta pribadi ya Rasul." Apa kata Nabi? Memang begitulah. Harta pribadi, harta yang sudah kalian wakafkan, harta yang sudah kalian impakkan, harta yang sudah kalian sedekahkan, itulah yang akan menjadi harta pribadi kalian. Tapi harta warisan yang masih banyak di sekitar kalian ini adalah harta warisan. Ketika kalian meninggal, belum tahu itu menjadi hak milik kalian. Maka pantas, memang tepat pilihan kalian, kata Rasulullah. Harta yang kalian inginkan adalah harta pribadi. Harta pribadi yang sudah kita impakkan, yang kita sedekahkan. Makanya untuk itu Ramadan yang ketiga membentuk manusia yang tawadhu, rendah hati ketika menghadapi dan mendapati kesuksesan dan keberhasilan di dalam kehidupannya. Karena dia sudah ditempa oleh Ramadan sebulan penuh. Yang keempat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Id, Ramadan itu menjadikan manusianya yang seperti apa bertakwanya itu. Manusia yang bertakwa, yang memiliki kepekaan sosial yang begitu hebat. Karena apa? Islam tidak hanya banyak bicara. Rasulullah itu sebagai contoh teladan. Kalau datang perintah daripada Allah, kata Nabi Muhammad, sayalah pelaku pertama dalam perintah itu. Artinya apa? Islam itu tidak hanya memberi contoh, juga menjadi contoh di dalam kehidupan ini. Makanya kita berpuasa supaya kita merasakan bagaimana pahit dan getirnya kehidupan para fakir dan miskin.
Kita berpuasa 14 jam. Alhamdulillah, ketika beduk maghrib berbunyi, kita tinggal makan apa yang ada di bawah songkok kita masing-masing. Begitu banyak hidangan yang tersedia. Tapi tidak begitu nasib para fakir dan miskin. Kadang-kadang sekali 3 hari baru mereka ketemu dengan makanan. Mereka menahan haus dan lapar hampir setiap saat. Dengan ibadah puasa, terasa bagaimana pahit dan getirnya kehidupan para fakir dan miskin, sehingga timbul belas kasih, timbul jiwa sosial yang begitu dalam. Ketika ada orang yang susah, ringan tangannya untuk membantu dan meringankan. Karena apa? Khairun nas mayyantafa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Mudah-mudahan jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, jiwa sosial kita semakin terbentuk dengan ibadah Ramadan yang kita rasakan. Kita merasakan haus dan lapar mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kita merasakan lebih kurang 14 jam. Tapi fakir dan miskin lebih daripada itu mereka rasakan. Dengan merasakan langsung bagaimana penderitaan di saat haus dan lapar, timbul jiwa belas kasih, timbul jiwa sosial yang dalam, sehingga suka membantu terhadap orang-orang yang susah daripadanya. Karena apa? Ketika kiamat sudah dekat, orang kaya semuanya, tidak ada lagi gunanya sedekah. Kita mau memberi, tidak ada lagi tangan di bawah. Maka saat ini, selagi ada orang-orang fakir dan miskin, masih ada ladang kita untuk beramal kepada mereka semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apalagi kita hari ini memang kehilangan keteladanan. Tapi sebetulnya dan sesungguhnya umat Islam tidak akan pernah kehilangan keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah. Pemimpin terbaik di muka bumi ini adalah Rasul. Pemimpin terbaik dan paling berhasil di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang di rumah tangga memang anak kehilangan arah. Apa kata pepatah? Kalau kita tidak mampu menjadi contoh bagi anak-anak kita, kalau orang tua bangunnya jam 7, insya Allah anak kita bangunnya jam 8. Karena apa? Tidak ada contoh teladan yang baik. Bapaknya sholat subuhnya jam 7, ya sudah tidak salah lagi kalau anaknya sholatnya jam 8 pagi. Karena apa? Contoh teladan. Maka Nabi Muhammad sebagai contoh teladan kita tidak hanya pandai memberi contoh, tapi sekaligus mampu menjadi contoh. Banyak orang hari ini pandai memberi contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh teladan. Kalau memberi contoh banyak yang bisa. Contoh yang baik ini begini, begitu, begitu. Ini itu memberi contoh. Tapi menjadi contoh, dirinya dijadikan teladan di dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Id yang dimuliakan Allah, tidak hanya mampu memberi contoh, tapi sekaligus menjadi contoh. Karena apa? Rasulullah bukan pemimpin yang bermental ganda. Rasulullah bukan pemimpin yang pandai berminyak di atas air, tapi pemimpin yang sesuai kata dengan perilaku, pemimpin yang sesuai apa yang di luar dengan yang di dalam. Maka Rasulullah menjadi pemimpin terbaik di muka bumi ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang begitu agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penyantun terhadap orang-orang fakir dan miskin, sangat mengasihi anak-anak yatim. Maka selaku contoh teladan bagi kita, kita pun harus mengiringi beliau untuk membantu para nasib fakir dan miskin di tengah-tengah kehidupan mereka. Selama mereka masih ada, maka masih terbukalah ladang beramal untuk kita buat mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah jamaah sedang salat Id yang dimuliakan Allah. 4 hal yang dibentuk oleh Ramadan. Manusia yang bertakwa yang pertama, sabar, ulet, tahan uji. Yang kedua, memiliki sikap jujur. Yang ketiga, tawadhu di dalam dirinya. Yang keempat, memiliki sifat sosial yang begitu dalam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahu faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbahumna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Tuhan ya Ghafurur Rahim. Pada hari ini 1 Syawal 1442 Hijriah, ya Allah, kami menekurkan kepala di hadapan-Mu wahai Allah. Kami sadar kami ini adalah hamba-Mu yang sangat lemah. Setiap hari dosa kami selalu naik ke langit-Mu wahai Allah. Namun setiap waktu nikmat-Mu selalu turun ke bumi ini. Untuk itu ya Allah ya Ghafurur Rahim, ampunilah segenap dosa dan kesalahan kami. Maafkanlah kealpaan dan kekilafan kami. Bersihkanlah hati kami dari kabut-kabut dosa ya Allah ya Ghafurur Rahim. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Kalau seandainya mereka masih ada di tengah-tengah kami, berikan kami kemampuan untuk berbakti kepada mereka wahai Allah. Kalau seandainya mereka sudah Engkau ambil wahai Allah, berikanlah kelapangan di barzah sana kepada mereka. Berikan kesejukan kepada mereka di alam penungguan wahai Allah. Dan berikanlah rahmat dan kurnia-Mu terhadap mereka. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengayom dan Pelindung, di berbagai negeri yang tidak jauh dari negeri kami bertubi-tubi Engkau timpakan musibah bencana wahai Allah. Namun Engkau masih melindungi negeri yang kami cintai. Untuk itu ya Allah, hanya Engkau yang bisa melindungi dan mengayomi negeri dan perkampungan kami ini wahai Allah. Lindungilah kampung dan negeri yang kami cintai dari musibah bencana yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan kami wahai Allah. Kalau seandainya bencana dan musibah itu akibat perilaku dosa yang kami lakukan wahai Allah, ampunilah segenap dosa dan kesalahan kami. Bimbinglah hati kami untuk kembali kepada jalan yang Engkau ridhai wahai Allah. Allahumma ya Allah, selaku suami dalam rumah tangga, kami mungkin belum mampu membawa istri dan anak-anak kami kepada jalan yang lebih Engkau ridhai ya Allah. Bimbing kami untuk menjadi pemimpin yang terbaik buat mereka wahai Allah. Selaku istri dalam rumah tangga, mungkin kami belum mampu taat kepada suami kami wahai Allah. Bimbing hati kami untuk selalu patuh dan taat kepada mereka wahai Allah. Selaku anak dalam rumah tangga, kami belum mampu berbakti terhadap orang tua kami wahai Allah. Berikan kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka wahai Allah ya Rabbal Alamin.
Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, satukan antara ulama dan umara ya Allah, supaya negeri kami menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Satukan antara hati pemimpin dan para ulama, satukan antara hati imam dengan makmum, satukan antara hati umat dan pemimpin di bawah lindungan dan ajaran agamamu wahai Allah ya rabbal alamin. Lindungi negeri kami, lindungi kami, lindungi keluarga kami, orang-orang yang kami cintai dari segala bentuk yang tidak kami inginkan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, kami sadar ya Allah, ibadah Ramadan yang kami lakukan mungkin tidak sempurna ya Allah, penuh dengan cacat celah. Terimalah dengan segala bentuk kesempurnaan sifat-Mu wahai Allah. Jadikanlah di pagi hari 1 Syawal ini kami menjadi insan yang takwa di sisi-Mu, dan peliharalah selalu ketakwaan kami wahai Allah. Peliharalah ketaatan kami selalu terhadap-Mu wahai Allah. Peliharalah kesungguhan ibadah kami selalu kepada Engkau wahai Allah, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu ikhlas dalam beramal beribadah kepadamu wahai Allah. Allahumma ya Allah, kami sadar dan yakin ya Allah, kami ini lemah, kami ini dhaif, Engkau yang maha sempurna. Untuk itu ya Allah, terimalah segala bentuk pengabdian kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.